Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, semuanya apa udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, semuanya udah siap dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu setelah membaca, siswa dapat memahami perkembangbiakan manusia dari bayi sampai lanjut usia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan bahwa manusia mengalami perkembangbiakan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses perkembangbiakan manusia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses perkembangbiakan manusia dengan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada manusia. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangbiakan? Ada yang tahu? Ya, pertumbuhan adalah bertambah ukuran baik berat dan tinggi pada makhluk hidup dan sifatnya tidak dapat kembali keadaan semula. Contohnya, kamu tidak dapat kembali ke tinggimu semula saat masih kelas 1 SD. Nah, perkembangbiakan adalah proses menuju kedewasaan. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian dapat amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar di atas, tampak perbedaan dari setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia dari bayi sampai dewasa. Kebutuhan manusia di setiap tahap perkembangan juga berbeda. Misalnya, pada saat kalian bayi, belum bisa makan makanan yang keras karena belum tumbuh gigi. Sehingga hanya makan makanan yang lunak dan agak cair yang dapat masuk ke dalam tubuh. Namun, ketika kalian menginjak masa anak-anak, makanan yang dapat dimakan sudah mulai bertambah. Begitu seterusnya sehingga nanti kalian dewasa dan lanjut usia. Nah, perkembangan dan pertumbuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap sesudah lahir. Nah, anak-anak, ada yang tahu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia? Ya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan pada manusia. Yang pertama yaitu masa fetus. Masa perkembangan ini terjadi ketika bayi masih berbentuk janin di dalam rahim. Masa ini dimulai sejak terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi janin yang siap dilahirkan oleh ibu. Masa fetus ini berkisar selama 9 bulan 10 hari. Tahap yang kedua, masa bayi. Masa ini dimulai ketika usia 2 tahun. Bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat selama tahun pertama. Bayi bergantung sepenuhnya pada orang tuanya untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan pada bayi sebagai berikut. Yang pertama, usia
3 bulan bayi bisa membalikkan tubuhnya. Usia 6 bulan bayi sudah dapat duduk. Usia 8 sampai 10 bulan bayi sudah dapat merangkak. Usia 12 sampai 18 bulan bayi dapat berjalan sendiri. Nah, tahap yang ketiga yaitu masa balita. Masa balita dimulai ketika usia 2 tahun sampai 5 tahun. Anak sudah dapat berbicara dan mengenal lingkungan. Anak-anak sudah dapat melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain. Setelah umur 5 tahun, anak-anak sudah bisa menyanyi, menari, menulis, membaca, dan naik sepeda. Tahap yang keempat, masa anak-anak. Masa anak-anak dimulai sejak umur 5 tahun sampai 10 tahun. Pada masa ini, anak-anak mengalami perubahan fisik dan mental yang sangat cepat. Anak-anak mulai dapat berpikir dan bersikap serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Terus tahap yang kelima, yaitu masa remaja. Masa ini sering disebut masa pubertas atau akil baling. Pada masa ini terjadi kematangan organ reproduksi dan alat kelamin. Masa ini terjadi pada umur 11-20 tahun. Pada masa remaja, baik laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan fisik dan psikologi. Terus tahapan yang keenam yaitu masa dewasa. Puncak pertumbuhan manusia terjadi ketika masa dewasa, yaitu ketika umur 20-50 tahun. Pada masa ini tidak terjadi perubahan fisik. Akan tetapi, pertumbuhan dan perkembangan secara emosional masih terjadi. Otak manusia sudah berkembang dengan baik sehingga mereka dapat memutuskan dan memilih yang terbaik untuk hidupnya. Nah, tahapan yang ketujuh yaitu masa lanjut usia. Masa ini disebut juga masa tua. Manusia memasuki masa ini adalah ketika berusia lebih dari 50 tahun. Pada masa ini, kemampuan organ tubuh mengalami penurunan. Gerakan mulai lambat dan mengalami penurunan. Oleh karena itu, orang lanjut usia perlu mendapat istirahat yang cukup. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang perkembangbiakan pada manusia. Pada proses pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia, kita juga memerlukan makanan yang sehat agar tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Karena itu, kita perlu nutrisi dan gizi yang cukup. Gizi dan nutrisi apa saja yang diperlukan selama masa pertumbuhan atau perkembangbiakan? Ya, yang pertama itu ada vitamin, yang kedua kalsium, yang ketiga asam lemak esensial, terus yang keempat zat besi, terus yang kelima magnesium, yang keenam kalium, dan yang ketujuh adalah zinc. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Makanan yang sehat dikonsumsi untuk proses perkembangbiakan manusia ditunjukkan pada gambar nomor berapa? Ada yang tahu? Ya, makanan yang sehat dikonsumsi untuk proses perkembangbiakan manusia ditunjukkan pada gambar nomor 1 dan 4.
Nah, selanjutnya, makanan yang tidak sehat dikonsumsi oleh manusia pada saat proses perkembangbiakan ditunjukkan pada gambar nomor. Ya, makanan yang tidak sehat dikonsumsi oleh manusia pada saat proses perkembangbiakan ditunjukkan pada gambar nomor 2 dan 3. Nah, sekarang manfaat makanan sehat untuk proses perkembangbiakan pada manusia. Ada yang tahu manfaat makanan sehat untuk proses perkembangbiakan pada manusia? Ya, manfaat yang pertama yaitu sumber energi. Yang kedua, memperbaiki jaringan tubuh. Yang ketiga, pengaturan proses dalam tubuh. Yang keempat, melindungi organ penting dalam tubuh. Yang kelima, pertumbuhan tubuh. Yang keenam, antibodi tubuh. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran baik berat dan tinggi pada makhluk hidup dan sifatnya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya, kamu tidak dapat kembali ke tinggimu semula saat masih kelas 1 SD. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, masa fetus. Yang kedua, masa bayi. Yang ketiga, masa balita. Yang keempat, masa anak-anak. Yang kelima, masa remaja. Yang keenam, masa dewasa. Dan yang ketujuh, masa lanjut usia. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi.